Ini temanya adalah suara bumi, pulau yang tersohor karena emasnya. Jadi tentang Sumatera. Baik. Ini semua presentasi ini ada di dalam buku saya, yaitu Sundaland, Tracing the Cradle of Civilization. Ini buku saya yang lain yang saya terbitkan tahun 2019. Namun masih dalam bahasa Inggris. Belum sempat saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Atau ada di website saya, update-nya atlantisjavasi.com. Atau juga dapat disimak di channel YouTube saya, Atlantis in the Javasi. Semua webinar-webinar yang saya sampaikan itu ada di web di channel saya ini juga. Baik, mengenai suara bumi ini atau Pulau Sumatera ya, Pulau Sumatera ini yang paling tua yang saya punya datanya itu adalah tentang ekspedisi bangsa Mesir ke tanah Puanet. Tanah Puanet ini ada dari abad ke-26 sebelum Masehi. Ini yang tercatat ya. Sebelumnya mungkin juga sudah bolak-balik dari Mesir ini menuju ke Nusantara pada umumnya. Dan yang pertama kali ketemu adalah Sumatera. Ini sudah saya sampaikan dalam presentasi saya yang lalu. Kemudian catatan yang terakhir adalah pada abad ke-12 sebelum Masehi. Mereka masih terus mencari barang-barang komoditi yang ada di Nusantara. Antara lain adalah kemenyan, kemudian wangi-wangian yang lain, kapur barus, dan sebagainya. Ini contohnya yang ada di Mesir dalam sebuah prasasti yang dibuat oleh Ratu Hatshepsut kira-kira abad ke-15 sebelum Masehi. Di sini, oh ya, bukan ini kotaknya. Salah satunya disebutkan di sini, tertulis di sini adalah mencari emas. Ya, ini adalah emas. Atau juga ini yang sudah dalam bentuk gelang, ada juga yang masih dalam belum diolah. Itu ada di sebuah tempat ya sini. Jadi emas ini mereka cari karena sangat bermanfaat buat mereka, bagi para Firaun ya, itu untuk perhiasan. Nah, bahasa Mesirnya itu adalah asemos atau asemas, karena tulisan hieroglif itu tidak punya huruf hidup ya, jadi bacanya bisa apa aja. Yang kelihatan hanya huruf matinya. Bisa juga ini asemas. Ya. Nah, asemas ini mirip dengan emas. Ya. Jadi memang kata-kata emas itu sudah diserap oleh bangsa Mesir. Berikutnya adalah tentang Pulau Sumatera ini. Sudah tersohor dari jauh sebelum Masehi dengan nama Krisa atau Krisa Insula atau Insula Aurea. Artinya adalah Pulau Emas. Ini dalam bahasa Yunani, ini dalam bahasa Romawi. Antara lain yang tercatat itu 194 ya, sebelum Masehi, ya, itu oleh Eratosthenes, ini orang Yunani. Kemudian juga oleh Pomponius Mela, orang Romawi, kira-kira 43 sebelum Masehi, ya. Dan Pliny, orang Romawi juga 23 sampai 9 Masehi. Kemudian ada juga dalam sebuah catatan yang tanpa nama penulisnya, Periplus tis Erythras Thalasis, ya. Dari berbahasa Yunani Romawi antara abad ke-1 dan ke-3, terletak di timur jauh yang dihuni dan terbentang di bawah matahari. Kemudian pada abad ke-3 juga itu ditulis oleh Dionysius Perigetes, terletak di mana matahari terbit. Ada juga abad ke-4 Masehi itu Gennadius Avienus. Ini adalah salah satu peta oleh Pomponius Mela. Di sini menyebutkan Krisa Insula. Besar seperti ini. Ini artinya
ada di sebelah timur daripada India, ya ini India, gambarnya masih kasar sekali petanya. Di sebelah timur India itu dengan Krishna Insula atau Pulau Emas. Kemudian di Nusantara dan juga Asia Selatan, India misalnya juga disebutkan tentang Swana Bumi dan Swana Dwipa. Swana Bumi adalah tanah emas, Swana Dwipa adalah pulau emas. Artinya sama. Yang dimaksud adalah tempat yang sama. Antara di Ramayana, ya. Kemudian di Mahawamsa 543 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Ini dari India, menyebutnya Swana Bumi. Kemudian di kitab Jataka di India abad ke-4 sebelum Masehi juga namanya Swarna Bumi. Milinda Panha, India, 100 sebelum Masehi sampai 200 Masehi, Swarna Bumi. Kemudian tokoh agama Buddha, ya, tokoh Buddhism, Atisa, ya, ini pernah pada abad ke-7 itu mengunjungi Swana Dwipa. Ini tercatat, artinya nama ini tercatat. Ya. Kemudian Dharma Kirti juga ini seorang profesor agama Buddha juga. Ini lahirnya di Swana Dwipa. Kemudian di kitab Samarai Cakaha di India abad ke-8 Masehi menyebutnya Swana Dwipa juga. Kemudian ada prasasti Padangrojo zaman Majapahit ya, 1286 Masehi menyebutnya Swarna Bumi. Dan kitab Nagara Kertagama juga dari Majapahit 1336 Masehi menyebutnya juga Swarna Bumi. Jadi Pulau Sumatera ini sudah sangat terkenal dengan emasnya. Kemudian berikutnya adalah yang ditulis oleh Claudius Ptolemaeus pada abad ke-2 Masehi. Di dalam tulisannya dia menyebut Aurea Chersonesos bahasa Yunani atau Chrysa Chersoneos ya itu bahasa Romawi ya. Yang dimaksud adalah artinya itu adalah Tanjung Emas. Tanjung Emas ini sebuah tempat di Sumatera. Nah, saya cerita mengenai Claudius Ptolemaeus ini. Beliau menulis ini, kemudian tulisannya ini disimpan di perpustakaan Alexandria. Namun, karena pada masa-masa akhir Romawi, perpustakaan tersebut tidak terawat. Mungkin tidak ada biaya untuk merawatnya, sehingga buku-bukunya pada rusak, pada hilang. Nah, dengan adanya kehilangan ini, maka Eropa itu menjadi buta seolah-olah dengan catatan-catatan. Namun pada masa Renaissance abad ke-15 sampai ke-16, mereka berusaha mencari kembali catatan-catatan tersebut karena yang mengunjungi perpustakaan tersebut pernah menyalin buku-buku yang ada di situ. Salah satunya adalah bukunya Claudius Ptolemaeus. Nah, salinannya ini tidak langsung disalin, tapi juga diterjemahkan dan jadi alih bahasa dan juga alih aksara. Yang ketemu itu yang ada dalam bahasa dan huruf Arab. Nah, kemudian dari sinilah kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Romawi, diberi judul Geografia. Jadi tulisan aslinya Claudius Ptolemaeus ini sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah sudah mengalami beberapa kali terjemahan dan juga salinan dalam huruf yang lain gitu. Sehingga ada perbedaan kemungkinan ya. Gitu. Nah, Aurea Chersonesos ini dijelaskan adalah suatu wilayah Asia Tenggara dikutip dari Marinus dari Tirus. Jadi Claudius Ptolemaeus ini mengutipnya dari catatan Marinus dari Tirus. Yang Marinus ini sendiri itu berdasarkan catatan perjalanan pelaut yang namanya Alexander. Pelaut Alexander ini pernah sampai ke Asia Tenggara. Kemudian menyimpan catatan tersebut. Pertama kali memperkenalkan sistem koordinat lintang dan bujur. Jadi sistem koordinat lintang dan bujur yang sekarang ini, kalau kita buka GPS itu ada lintang selatan, lintang utara, bujur timur. Itu adalah sistem koordinat lintang dan bujur. Itu yang memperkenalkan pertama kali adalah Ptolemaeus.
Nah, tentu saja masih sederhana pada waktu itu karena belum ada alat ukur, belum ada GPS ya. Cara perhitungannya sangat sederhana sehingga akurasinya juga rendah. Misalnya ordinat lintang dihitung dari lama pelayaran dan perjalanan. Katakanlah misalnya pelayaran dari satu tempat ke tempat lain itu 10 hari. Nah, dia kira-kira kecepatannya, maka dia bisa ukur jaraknya, walaupun masih kasar. Dan ordinat bujurnya, utara selatannya, itu dihitung dari lama waktu siang hari. Jadi kalau di Katulistiwa itu, lama siang harinya hampir 12 jam. Namun semakin ke arah kutub, itu lama siang harinya itu bervariasi sesuai dengan musimnya. Kalau matahari ada di utara, lama siang harinya lebih lama untuk wilayah utara dan lebih sebentar untuk wilayah selatan. Jadi koordinatnya hanya dihitung dari situ, sehingga akurasinya rendah. Namun ini sangat bermanfaat karena kita bisa mengetahui catatan-catatan kuno sejarah kita pada abad 1 Masehi kira-kira ini, yang selama ini belum pernah ada yang membahasnya. Ptolemeus tidak menggambar peta, hanya tabel koordinat. Jadi kalau ada yang melihat peta Ptolemeus itu bukan dibuat oleh Ptolemeus, tapi oleh orang-orang pada masa Renaissance abad 15-16 yang mereka membuat peta berdasarkan koordinatnya Ptolemeus. Peta yang beredar dibuat pada masa Renaissance yang sudah saya sebutkan tadi. Terdapat banyak kesalahan di wilayah Asia karena peta tersebut ya hanya reka-reka. Kemudian mereka yang menggambar peta itu belum pernah ke Asia. Jadi banyak yang salah. Contohnya adalah ini. Ini adalah peta Ptolemeus versi Renaissance. Di Asia ini, ya, ini saya besarkan ya. Contohnya misalnya Aurea Chersonesus, ya, kemudian Barus, ya. Barus malah digambar hanya pulau-pulau kecil, padahal ini ada di Pulau Sumatera. Aurea Chersonesus juga masih menyatu dengan benua Asia, walaupun sebenarnya ada di Sumatera. Kemudian ada Sabana, Sabana ini Jambi ya, ini juga masih terpisah. Kemudian ini ada Cinde, ini artinya Sunda ya, masih digambar pulau-pulau kecil terpisah dari Jawa. Ya. Ini karena mereka tidak mengetahui. Kemudian juga laut ini menjadi laut tertutup. Gitu. Nah, Ptolemeus tidak menggambar garis pantai. Ini jadi garis pantai ini reka-reka, jadi banyak yang salah. Misalnya dari Sumatera jadi tidak kelihatan di sini. Kemudian juga ini tertutup ya. Ini tentu saja ini salah. Satu lagi adalah tentang Taprobana. Ini yang masih sangat misteri ya. Masih misteri karena koordinatnya itu kalau diplot ada di Samudra Hindia. Pulau besar ini ada di Samudra India, padahal di sana tidak ada pulau besar ini. Nah, dalam buku saya yang lain, saya tulis bahwa Taprobana ini adalah sebenarnya Kalimantan. Banyak sekali ya, sesuai dengan nama-namanya, toponominya, itu persis dengan nama-nama toponomi di Kalimantan. Juga ukuran pulaunya persis Pulau Kalimantan. Ini saya coba untuk merevisi ya, peta Renaissance tersebut, saya koreksi, saya tambahkan Pulau Sumatera di sini, di mana dalamnya ada Barus, ada Aurea Chersonesus, ada Jambi, ya, kemudian Pulau Jawa juga, ya, ada Katigara di sini yang kemungkinan adalah ada di Pulau Jawa, dan juga ini ada Semenanjung Malaya, ya, yang terpisah dari Sumatera. Ptolemeus menyebutnya Malaci PR. PR itu promontory, artinya semenanjung. Semenanjung Malaci, mungkin Malaka mungkin ya sebetulnya, atau Malaya. Ya. Gitu. Ini kalau saya besarkan. Ya. Baik. Tanjung Mas ini ada di kalau sekarang itu adalah sebuah kecamatan yang berada sebuah desa yang berada di kecamatan Kabupaten Tanah Datar ya, di Provinsi Sumatera Barat.
Lokasinya di sini, di Tanjung Mas. Nah, Tanjung Mas ini dapat dicapai dari dua sungai untuk bisa menggunakan perahu tentu saja ya. Kalau dari arah barat tidak bisa karena terlalu terjal naiknya dan terlalu banyak jalan kaki sehingga mudah untuk mencapainya dari timur, dari pantai timur. Bisa dari Sungai Indragiri atau Sungai Batanghari. Namun Sungai Indragiri ini lebih sulit untuk dijalani pakai perahu sehingga orang-orang banyak menggunakan perahu dari Sungai Batanghari. Namun hulunya Sungai Batanghari ini tidak sampai ke Tanjung Mas ini sehingga mereka harus melanjutkan jalan kaki menuju ke anak sungainya Sungai Indragiri baru sampai ke Tanjung Mas. Ini kira-kira Tanjung Mas itu ada di sini ya, di dekat Danau Singkarak ya. Kota yang terdekat adalah Batu Sangkar. Nah, di Batu Sangkar ini ada banyak peninggalan dari Aditya Warman ya. Antara lain juga istana Pagaruyung, di situ juga banyak sekali prasasti di situ. Artinya daerah ini sudah diminati oleh banyak orang dari dulu, termasuk Majapahit sendiri juga berminat di sini. Ini petanya, ya, Tanjung Mas ada di sini, ya, namanya ini. Nah, ini adalah Danau Singkarak. Baik. Nah, tercatat Tanjung Mas ini oleh Aditya Warman, yaitu Melayu Baru atau Pagaruyung 1347 sampai 1375 Masehi, mengendalikan perdagangan emas di sana. Kemudian Tomé Pires dalam Suma Oriental, orang Portugis, pada tahun 1515 Masehi, adalah sebuah daerah yang kaya akan emas. Juga Thomas Dias, orang Portugis, 1684, menyebutkan bahwa pendulangan emas adalah kegiatan utama masyarakat di sana. Dan juga Raffles, ya, gubernur Inggris, itu pernah mengunjungi daerah tersebut. Ini yang tercatat ya. Nah, di Tanjung Mas ini menurut Ptolemeus itu terbagi menjadi 3 daerah. Yang pertama adalah daerah Tanjung Mas ini sendiri, daerah tambang emasnya sendiri di Tanjung Mas ya. Ada beberapa tempat yang toponomi yang dia sebutkan, termasuk koordinatnya. Kemudian saplot seperti ini. Kalau saplot sesuai dengan koordinat Ptolemeus ya. Tentu saja ini akurasinya rendah ya, jadi bisa saja meleset 1, 2, 3 atau bahkan 5 derajat mungkin saja. Ya. Namun bisa kita lihat susunan nama toponomi tersebut masih bisa kita cari di daerah ini. Contohnya adalah yang pertama Balonka, ini sebuah tempat ya, artinya sebuah nama tempat ya. Nah ini kalau sesuai koordinatnya itu adalah Batu Sangkar. Bisa juga nama Batu Sangkar kemudian didengar oleh orang Barat menjadi mungkin Batungka atau apa ya. Nah T sama L itu kalau huruf Latin itu hampir sama sehingga kadang-kadang kutipannya berubah. Batonka jadi balonka, contohnya seperti itu. Kemudian Takola, ya ini sebuah pasar ya. Ini kemungkinan adalah Singkarak ya, kalau lihat koordinatnya ya, atau Tikalak ini sebuah desa di dekat kota Singkarak sana. Kemudian yang ketiga adalah Kokonagara, ini juga nama tempat ya. Ini cocok sekali dengan Nagari Solok. Ya. Nagara atau Nagari ya karena disalin dengan huruf Arab gundul sehingga huruf hidupnya bisa berubah-ubah. Kokonagara ini kemudian adalah Nagari Solok. Kemudian nama tempat dan juga nama sungai Palanda atau Palanda Flu itu adalah sungai. Ya. Kemungkinan adalah Sawah Lunto dan Batang Lunto. Ya. Nah, nama tempatnya kemungkinan dulu adalah Lunto sendiri atau Lunta, ya. Karena dalam bahasa Sumatera Barat jadi Lunto, Lunta. Ya. Lunta, kemudian kalau Batang Lunta biasa disingkat Balunta. Ya. Nah, Balunta kemudian dikutip dengan huruf Arab ya, Ba ya, dan oleh orang Barat Ba itu sering diterjemahkan diganti menjadi P, ya, karena di huruf Arab sendiri sudah ada huruf P. Jadi Palanda, Palanta atau Palanda. Ya. Kemudian
Chrysoana Flu. Ptolemeus menyebutkan ada 2 tempat. Flu ini adalah sungai. Jadi sungai Chryse itu adalah emas. Soana itu sungai. Ya. Mereka mendengar sungai itu menjadi soana. Banyak di tempat lain ya, seperti di Kalimantan itu sungai itu menyebutnya soana. Nah, Chrysoana berarti sungai emas. Nah, sekarang masih ada sebuah desa namanya Sungai Emas di sana. Nah, kemungkinan yang disebut dengan Sungai Emas itu adalah Sungai Selo. Ya, ini adalah anak sungainya Sungai Ombilin, itu yang ke arah Batu Sangkar. Kemudian Tara, ya. Tara ini kemungkinan adalah yang sekarang adalah Muara, kota Muara ya. Sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Cijunjung. Kemudian Atibam Flu. Atibam Flu artinya sungai. Atibam itu kemungkinan adalah sebuah sungai besar, Sungai Batanghari sekarang ya, yang dulu kemungkinan namanya adalah Sungai Sabak ya, atau Batang Sabak. Ya. Batang Sabak kemudian didengar oleh mereka menjadi Atibam, atau di tulisan lain itu Ataba. Ya. Batang Sabak yang mereka dengar jadi Ataba. Kemudian Promon. Promon itu artinya adalah Tanjung. Ya. Nah ini ada beberapa tempat yang ditulis mengenai Promon ini. Kemungkinan adalah nama-nama tempat di pinggiran Danau Singkarak yang menggunakan nama Tanjung. Ini misalnya ada Tanjung Batu Tebal, Tanjung Puluh, Tanjung Aur, Tanjung Tabing, dan Tanjung Muara yang sekarang masih ada ya. Ptolemeus menyebutnya sebagai Tanjung. Kemudian daerah kedua adalah wilayah pesisir timur. Nah ini kira-kira di sekitar muara Sungai Batanghari. Ini adalah Jambi di sini ya. Nah, ini Sungai Batangharinya. Ini Selat Berhala ya, atau Teluk Berhala ya. Nah, ini satu persatu ya. Perimulikusin, sini itu artinya teluk ya. Atau perimula ya. Perimula ada 2 tertulis di situ, koordinatnya hampir sama. Itu adalah teluk dan nama tempat. Ya, ini adalah sekarang adalah Teluk Berhala. Berhala menjadi perimula. Kemudian Coli, ya. Coli ini adalah sebuah lembaga adat, ya. Apa mungkin suatu kedatuan atau apa ya? Ini lembaga adat, ya. Karena dulu wilayah ini tidak mengenal kerajaan, sehingga yang ada hanya adat, ya. Nah, kemungkinan adalah nama-nama tempat di Teluk Berhala ini yang menggunakan nama Kuala, ya. Salah satunya adalah Kuala Tungkal, ya. Nah, tapi ada banyak selain itu. Ini antara lain ini. Ada Kuala Sungai Kerang, Kuala Tengah, Kuala Sungai Hujan, Kuala Patah Parang, dan sebagainya. Ini disebut dengan Kuala karena sebuah muara sungai. Nah, siapa yang pakai alien? Nah, kemudian Ptolemeus menulisnya sebagai Coli atau itu Kola, Jawa Timur. ya. Orang daerah. Kola ya, Kola. Bukan, ini bacanya K ya. Saya pikir Jawa Timur. Kola. Kola jadi Kola. Kemudian berikutnya adalah ini yang saya sebutkan tadi, Ataba Flu. Flu itu ada sungai. Ataba ini kemungkinan adalah Sungai Batanghari yang dulu namanya Sungai Sabak atau Batang Sabak. Batang Sabak ya, kemudian kedengarannya menjadi Ataba. Karena apa? Karena di hilirnya adalah dari muara Sabak. Berarti nama sungainya adalah Sungai Sabak. Kemudian ini Malekolon Prom. Prom ini adalah Tanjung. Ini kemungkinan adalah Tanjung Jabung. Nah, nama Malekolon ini kemungkinan adalah sebuah desa yang disebut dengan Sungai Lokan. Sungai Lokan menjadi Malekolon. Kemudian Sabana, ini sebuah pasar. Kemungkinan adalah Jambi, ya. Jadi Jambi ini menjadi Sabani, Sabana atau Sabani ya, karena huruf hidupnya bisa berubah-ubah.
Kemudian daerah yang ketiga adalah daerah rawan perampokan. Ya. Jadi dia tulis juga di sepanjang Sungai Batanghari ini ada daerah-daerah yang rawan perampokan. Yang pertama adalah Sabai. Ini adalah sebuah lembaga adat. Ini kemungkinan adalah Muara Sabak. Kemungkinan adalah Muara Sabak yang sekarang namanya itu, atau Sabak. Dulunya adalah namanya Sabak. Ini adalah suatu tempat yang sangat ramai dikunjungi oleh orang pada waktu itu karena untuk mencari emas itu semua harus berhenti di sini di Muara Sabak ini sehingga menjadi tempat yang ramai, tempat persinggahan yang ramai. Nah, Sabai itu disebut juga oleh pengunjung-pengunjung lain dengan nama Jabak atau Jabaks atau Jabits, terutama oleh orang-orang Timur Tengah, atau kemungkinan adalah kedatuan Sabak atau sebuah kedatuan. Antara lain oleh Abu Said Hasan 916 Masehi, Masudi abad ke-10, Ibnu Qudajabah 913, Ibnu Serapion 950, Ajaib Al-Hind 1000 Masehi, Mukhtasar Al-Ajaib 1000 Masehi, Al-Biruni awal abad ke-11 Masehi, Marwasi 1120 Masehi, Al-Idrisi abad ke-12 Masehi, Ibnu Majid 1432 Masehi, dan juga peta-peta abad ke-16 dan ke-17 oleh orang Portugis dan orang Belanda. Itu menyebutnya masih Sabak. Ya. Ini kemungkinan adalah yang Muara Sabak sekarang. Jadi sudah sangat terkenal dari dulu. Nah, yang kedua adalah Akadra. Kalau dari koordinatnya, Akadra ini adalah Kotokandis. Mungkin adalah Kotokandis. Kemudian Tipino Basti. Ya. Ini adalah sebuah pasar. Ya. Kemungkinan adalah Swakandis. Ya. Swakandis ini memang ada pasar di sana dan pernah menjadi posnya Belanda untuk mengangkut hasil bumi. Yang ketiga adalah Sobani atau Sabana, ya, blue ya, sungai ya, tapi sungai kecil ya, sungai kecil di Muara Jambi. Sekarang ada namanya Sungai Jambi Kecil, ada di seberangnya Jambi, di dekat yang melewati situs Muara Jambi. Pakrasa, ini kemungkinan adalah sebuah yang sekarang nama desa, namanya Lubuk Rusa, ya. Dan juga Samarade, ini sebuah tempat, kemungkinan adalah Muara Tembesi. Ya. Nah, Muara Tembesi ini para penulis ada yang menuliskan bahwa ini adalah awalnya kerajaan Melayu kuno, ya. Berawal dari Muara Tembesi. Nah, kerajaan Melayu ini muncul karena ada sangat ramainya di daerah ini, ya, karena perdagangan emas, orang cari emas semua, jadi daerah ini cukup ramai pada waktu itu. Kemudian catatan yang lain adalah oleh orang Ibrani, yaitu sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Ini ada di kitab kitab Kejadian kalau tidak salah ya. Raja Solomon ya, mengutus ekspedisi ke Tanah Opir. Ya. Nah, Tanah Opir ini mirip dengan Tanah Pun deskripsinya. Yang mereka cari adalah antara lain ada emas, kemudian ada kemenyan, ada rempah, dan sebagainya. Nah, deskripsinya adalah lokasinya jauh sekali ke arah timur selatan. Raja Solomon meminta Raja Tire untuk mengikut sertakan orang-orang Fenisia ke Tanah Ophir. Orang-orang Fenisia ini adalah orang-orang yang pandai membuat kapal dan mampu berlayar mengarungi samudera ke Tanah Ophir. Pelayaran ke Tanah Ophir makan waktu 3 tahun. Jadi dalam waktu 3 tahun mereka baru kembali. Barang-barang yang dibawa dari Tanah Ophir sedikit banyak sama dengan Tanah Pun, dan saya sebutkan tadi. Kemudian ada penulis juga, Eusebius, ya, dalam bukunya Antiquity of the Jews, 93-94 Masehi. Tanah Ophir adalah Aurea Chersonesus, banyak menghasilkan emas. Jadi Tanah Ophir itu sebenarnya adalah Tanjung Mas menurut Josephus.
Dan peta-peta abad ke-16 dan ke-17 masih menunjukkan ada sebuah gunung yang namanya Gunung Ophir. Sekarang adalah Gunung Talamau. Ophir juga adalah sebuah afdeling. Afdeling itu satuan perkebunan ya dalam masa kolonial Belanda. Nah, sekarang itu masih ada nama Ophir itu, sebuah corong, sebuah tempat di Sumatera Barat sana. Ya, ini adalah Gunung Ophir, Gunung Talamau sekarang, dan di dekatnya itu ada Simpang Ophir. Ini namanya Simpang Ophir. Nah, kemudian karena Tanjung Emas ini, Sumatera menjadi tersohor sampai ke Eropa. Kemudian disertai dengan perdagangan komoditi yang lain, kapur barus, kemenyan, kayu manis, kopi, dan lain-lain. Dan daerah muara Sungai Batanghari atau Sungai Sabak ini menjadi daerah yang ramai, terpusat di muara Sabak, yang kemungkinan ada penguasanya di sana, yang namanya mungkin kedatuan atau kerajaan Sabak, yang sempat terkenal sampai ke Cina dan Timur Tengah. Nah, Sumatera ini juga disebut dengan nama lain yaitu Rami. Antara lain oleh Ibnu Qurdajabah, Al-Rami, ya. Al-Masudi, Al-Ramin, Al-Kaweni, Al-Ramani, Al-Ansari, juga Al-Rami, Al-Ramni, dan 10 Metpasa ini dari Turki, ya, 1567, menulisnya sebagai Rum, tanah Rum. Nah, berasal dari nama kerajaan Samudra, nama Sumatera ini berasal dari nama kerajaan di Aceh, yaitu kerajaan Samudra, yang kemudian bergabung dengan Pasai menjadi Samudra Pasai, yang kemudian digunakan untuk penyebutan seluruh pulau. Nah, catatan tertua yang menyebut nama Sumatera ini adalah Odoric Parthenon 1318 menyebutnya Sumultra. Kemudian Ibnu Battuta 1345 menyebutnya Samatra. Kemudian orang-orang yang lain setelah itu, Ibnu Majid, Lutero, Amerigo Vespucci, Maser, Rui de Araujo, Alfonso Albuquerque, Antonio Pigafetta, menyebutnya hampir mirip semua. Samatra, Camatara, Samatara, Samatra, Camatra, Camatora, Sumatera, Samotera, Samotra, Sumatera, Samatra, Samatora, hampir mirip ya. Kemudian oleh kolonial Belanda dan Inggris, yaitu Jan Huygens dan Drake, ya, membakukan nama Sumatera untuk pulau ini. Nah, kemudian bahkan sampai sekarang masih menggunakan nama ini, nama resminya yaitu Sumatera. Untuk menyesuaikan dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, tidak ada huruf T dan R yang nyambung ya, harus diisi E di tengahnya, sehingga menulisnya adalah Sumatera, walaupun bacanya Sumatera. Itu aturan bahasa Indonesia. Putera menjadi harusnya dibaca Putra, tulisannya Putra. Istri bacanya istri, seperti itu. Kemudian tentang Malayu, etnis Malayu. Karena tersohor, karena emasnya, hulu sungai Batanghari menjadi sangat ramai dikunjungi orang dari segala penjuru. Menjadi cikal bakal peradaban Malayu. Karena ramainya menjadilah sebuah etnis di sana yang namanya Malayu. Pada prasasti Padanglojo, ya, Adawan menobatkan dirinya menjadi Raja Malayupura. Ya. Nagara Kertagama juga menyebutnya Bumi Malayu. Daerah seberang Sungai Batanghari diidentifikasi sebagai awal mulanya orang-orang Melayu. Ya. Ini oleh para ahli sejarah ya. Bahasa Melayu kemudian berkembang di daerah Sumatera Tengah sampai Timur dan kemudian menyeberang sampai ke Semenanjung Malaya, dan sekarang Malaysia. Perdagangan orang-orang Melayu menjadikan lingua franca. Lingua franca ini adalah bahasa pasar atau bahasa yang mudah dimengerti oleh orang-orang dari berbagai macam penutur bahasa. Kalau ketemu mereka menggunakan satu bahasa Melayu yang sederhana disebut dengan lingua franca.
sehingga menyebarlah ke seluruh Nusantara. Nah, demikian ini presentasi saya mengenai bumi, suara bumi.